Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'izzal fikri li arbabil hijah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Ayyib ibn Ghalib ibn Quraisy ada al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaq alaihi. Kita bahas dengan bukunya Profesor Dr. Andes Haji Rahmat Syafi'i MA dengan hadis Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum untuk UIN, STAINS, PTIS dan Umum. Ya, biografi perawi ini, penulis buku ini adalah beliau seorang profesor, ya, tentang penulis Profesor Dr. Andes Haji Rahmat Syafi'i lahir di Limbangan, Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari Ibu Hajah Siti Maisyarah dan ayah Haji O. Zakaria menamatkan sekolah dasar negeri SDN di Garut tahun 1965. Sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, YAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973 sampai 1980, Kairo University Jami'atul Khairah dan Darul Ulum jurusan Syariah Islamiyah tahun 1977-1979 sempat mengikuti kursus internasional Institut ILI Kairo dan International Idioms dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 84. Gelar Master S2 diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Syahidah Jakarta tahun 1988 dan Dr. S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. Bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dengan menjabat Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata PPIP IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di samping itu menjadi dosen di berbagai perguruan antara lain dosen University Islam Bandung Unisba mulai tahun 1980 sampai sekarang dosen STIA ya
Al-Musadadiyah tahun 1992 sampai sekarang. Dekat Fakultas Syariah ILAM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya tahun 1992 sampai sekarang. Dosen STIA Siliwangi 1994, dosen STIA Al-Falah 1994, dosen UIK Bogor tahun 1918, dosen Pasca Sarjana IAIN SGD dan dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unisba. Peranan menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982, Sekretariat Jurusan PP Fakultas Syariah tahun 84-85 dan staf Kopertis tahun 1985. Sejak tahun 1995 menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Cileunyi Bandung. Tahun 1999 diangkat menjadi asisten direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga ketua MUI Jabar bidang pengkajian dan pengembangan tahun 2000. Begitulah penulis mendapatkan amanah ilmu dari Sang Pencipta untuk menyebarkan. Dalam kesempatan ini kita berambil judul yaitu ikhlas dalam beramal. Ya. Yang pertama, niat adalah motivasi beramal. Ya. Rasulullah SAW bersabda tadi dari Amir Mukminin anak laki-laki Mukminin, anak laki-laki Hafsin, Umar anak laki-lakinya Khattab, Umar anak laki-lakinya Nufail, anak laki-lakinya Abil Uzza, anak laki-lakinya Riyah anak laki-lakinya Abdullah ibni Qurtuy, ibni Razak, ibni Adi, ibni Ka'ab, Lu'ai, Ghalib ibni Quraisy. Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu ngadangu kuring kami Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqulu nyarios atau berbicara ngadawu innamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua amal binniyat diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah, maka barang siapa yang niatnya karena Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ketika kita hijrahnya karena dunia akan mendapatkan dunia, atau ingin menikahi perempuan fa hijratu ila ma hajar ilahi muttafaq alaihi, yang meriwayatkan adalah Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kedua, al-amal di sini aktivitas yang mencakup ucapan dan semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Itu al-amal. An-niat ada lafaz jamak dari an-niyatun. yakni secara bahasa artinya maksud dan arti menurut istilah akan dibahas pada penjelasan hadis ini. Kalau niat adalah muqtaronan bipilihi. Niat itu adalah nawaitu sholli fardhu dhuhri, langsung sholat. Beda dengan ngajam. Kalau ngajam itu adalah saya ada ngajam, ada nadar. Ya. Kalau nadar itu wajib dilakukannya. Contoh saya kalau lahir anak pertama akan memotong kuda contohnya. Memotong sapi. Ya, contoh itu wajib nadar. Kalau ngajam insya Allah kalau ada umur besok saya akan main ke Bogor contohnya, itu ngajam. Kalau niat harus langsung nawaitu sholli fardhu, langsung niat dilaksanakan. Innama kata pengatur dari ta'kid dan untuk meringkas taksir. Imri'in adalah seorang manusia, al-hijratu adalah meninggalkan suatu tempat, hijrah, pindah. Yusibu mendapatkan mencapai. Biografi perawi adalah Ubay al-Ka'ab, Radiyal bin Nufail bin Abdullah Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurs bin Rajah bin Adi Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib keturunan Quraisy al-Adawi adalah khalifah kedua setelah khalifah Abu Bakar. Umar masuk Islam setelah mendengar adiknya Fatimah membaca Al-Quran setelah ia masuk Islam. Umat Islam berani keluar dari rumah, ya, Arkam dan salah dekat Ka'bah dengan dijaga Umar dan Hamzah. Yang memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 634 Masehi, ya. Boleh dikesiniin ya, kipasnya boleh. Yang ini kecil contohnya ya. Oke, ya. Teruskan ya. Dan noise tadi sedikit. Jadi memerintah ia memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai atau 634 Masehi sampai
tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Pada masa pemerintahannya banyak sekali negara yang ditaklukkan sehingga daerah kekuasaan kaum muslimin meliputi dari timur atas sebagai Persia sampai sungai Zion, Amudarya, dari utara atas Suriah, negeri Armenia, dan dari barat atas Mesir. Pada masa pemerintahan dibangun kota-kota besar Islam seperti pusat Kufah dan Basrah, ya. Dan sebagian besar kaum muslimin tinggal di sana. Di antara mereka banyak terdapat sahabat dan banyak pula penduduk non-Arab yang masuk Islam, ya. Selain itu, pada masa pemerintahan yang mulai dipergunakan istilah Amirul Mukminin, artinya emir dari kaum mukmin, Prince of Believers, yaitu panggilan lagi seorang khalifah sekalipun menjadi khalifah tinggal di dalam rumah biasa dan hingga hidup sebagai rakyat biasa Al-Madinah Al-Munawwarah, namun dia tetap disegani dan ditakuti oleh segala pihak. Ia telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 537 hadis. 537 hadis. 26 disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari menyadari dalam 34 hadis dan Muslim dalam 21 hadis ia meninggal karena dibunuh dalam usia 63 tahun. Tragedi itu merupakan pembunuhan politik yang pertama di dalam Islam. Yang keempat, penjelasan hadis. Rasulullah SAW mengeluarkan hadis di atas. Asbabul wurudnya ialah untuk menjawab pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan oleh sebagian besar sahabat. Dan hijrah itu ada salah seorang laki-laki yang turut juga hijrah, akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan hendak menikahi seorang wanita beramal umur Qais. Wanita itu rupanya sudah berakad akan turut hijrah, sedangkan laki-laki tersebut pada mulanya memilih tinggal di Mekah. Ummu Qais hanya bersedia dikawini, tetapi tempat tujuan hijrahnya Rasulullah SAW, yakni Madinah, sehingga laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Ketika peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah hijrah dengan motif itu diterima, makbul atau tidak, Rasulullah SAW menjawab secara umum seperti disebutkan pada hadis di atas. Berkenaan dengan niat, sebagai ulama mendefinisikan niat menurut syara sebagai berikut: an-niyatu hiya qasdu fi'li syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ya, qasdu fi'lin syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat adalah menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai berbarengan dengan perbuatannya. Ada juga yang mendefinisikan dengan al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li ibtiga'i ridallah wa imtisali hukmihi. Keinginan yang ditunjukkan untuk mengerjakan suatu perbuatan sambil mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hukumnya. Jadi hijrah. Jadi kita harus beramal dengan ikhlas. Maka dengan ikhlas kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas ayyaqsudal insan biqaulihi wa amalihi wa jihadihi wajhallahi wa bidagha maradatihi min ghairi nadrin ila magnamin aw jahin aw laqabin aw madharin aw taqaddumin aw ta'akhurin liyartafi al-mar'u an naqa'il a'mali wa rada'il lil akhlaq ikhlas wa yattasilu mubasharatan billah. Ikhlas adalah sikap manusia untuk menyengaja dengan perkataan, perbuatan, dan jihadnya karena Allah, semata dengan karena mengharapkan keridhaannya, bukan karena mengharapkan harta, pujian, gelar, sebutan, kemasyhuran, dan kemajuan amalnya, terkait dari kekurangan dan dari akhlak yang tercela, sehingga ia menemukan kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu mengosongkan daripada ajlun nas, ya, dilihat ingin manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surah Ali Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah jika kamu sembunyikan atau kamu terangkan apa ada dalam dadamu, itu tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tahu yang tersembunyi dalam hati kita. Sebelum berbicara Allah tahu.
Ya. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk badan dan rupanya, walaupun kakinya enggak ada, tangannya enggak ada, tapi ikhlas. Allah yang akan menerima, tetapi melihat, memperhatikan niat dan keikhlasan dan hatimu, ya. Tapi kalau ingin melihat hati yang ikhlas, dari matanya, dari pekerjaannya, dia ulah, dia yakin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauh kita. Yakin kan? Kalau masih ada ngegeremet dalam hati kita, kumaha teh dah capek nyamal teh nya masak penting ngurus budak-budakna tiasa tilu-tilu aing nonton lehot aturan lehot turun nakis ya turunan buyut sia pasti gara-gara ngurus budak. Lamun ikhlas mah ya karena Allah segar. Ngaji ikhlas, nyamal ikhlas ya. Seperti istri simkuring lagi nyamal tuh alhamdulillah ikhlas. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada manyun, senyum. Ya, ternyata kudu ngeunah angen. Ada ngeunah angen. Tata carana sing alus nya, cara pengabdian ka suami teh sing alus, sing sopan. Ieu mah tanggal 16 tanggal 20. Kopi di teng humbrang rame di mana dapur teh. Susu ngesaat teng kabeh. Beas masuk ayo karuna ge di balang-balang. Rame tapi ka suami teh tersinggung, balik gawe teh dek sare teh menika tersinggung. Dengeunah dek balik teh akhirna kumahanya. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Cangkir kopi ya. Bagaimana aku kan betah di rumah ya. Kumaha dek betah di rumah nah, sementara orang di rumah juga tidak enak melihatnya. Saya tamat kudu ikhlas, nu gawena lagi kudu ikhlas juga ngerasula. Balik ka imah, wah rumah wadah nyeuseun jeung sebagainya. Gebru. Kalau kitu, tajongkeun sepatu. Baju bukakeun. Balangkeun dan sebagainya. Ya. Dengan itu kita harus ikhlas. Ikhlas adalah karena Allah yang kosong daripada intervensi manusia. Banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang keikhlasan. Ya. Dengan demikian orang yang tidak ikhlas dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala misalnya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, Allah akan memberikan balasnya di dunia. Tetapi dia tidak akan memberikan apa-apa kelak di akhirat sebagaimana firman-Nya, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum biha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan naru wa habita ma sana'u." Ya. Ma suna'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surah Hud 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," yang artinya barang siapa tujuan amalnya hanya menghendaki kesenangan dan keindahan dunia saja, ingat dunia adalah fata morgana. Pasti kami sempurnakan balasannya di dunia, sedikit pun tidak dikurangi. Itulah orang-orang yang tidak ada balasannya di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah semua usahanya dan sia-sia pekerjaannya. Makanya karena ikhlas ya. Quran surah Hud 15 sampai 16. Jadi tidaklah heran jika seorang yang ketika hidup di dunia sudah melakukan amal kebaikan namun di akhirat tidak menemukan apa-apa karena perbuatan tersebut. Tidaklah secara ikhlas sehingga amalnya bagaikan debu yang bertebaran. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati seorang dan tidak akan menemani begitu saja amal setiap orang sebelum melihat motivasi sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaddimna ila ma wa min amalin faj'alnahu haba'an mansyura." Al-Furqan 23. Kami selidiki segala amal yang mereka lakukan lalu kami jadikan dia debu yang berteburan. Jadi orang beramal tapi tidak ikhlas itu kayak debu dihantam oleh gelombang dan angin, hilang seketika. Ya, kami selidiki ya tadi Quran surah Al-Furqan ayat 3. Gambaran orang yang beramal dengan niat ikhlas atau sebaliknya digambarkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 265 dan 266. Bismillahirrahmanirrahim.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضلوا الله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها يعصر في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Al-Baqarah 265 266. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun. Ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun karena dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras, mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya memikirkannya. Jadi gitulah. Jadi ibarat kebun yang di bawahnya adalah air, di atasnya ada kebun kurma dan anggur, ya. Maka dengan itu kita harus belajar ikhlas. Rubba amalin sagirin tu'timuhun niyatu wa rabba amilin kabirin tusgiruhun niyat. Ya. Keraplah amal yang kecil menjadi besar karena baik niatnya, dan seringkali juga amal yang besar menjadi kecil karena salah niatnya. Ya. Mending kita beramal banyak dan niatnya bagus seperti itu. Menjauhi perbuatan riya, syirik kecil dan sebagainya. Besok tentang jauhi perbuatan riya dan syirik kecil. Mudah-mudahan hadis tentang menerangkan tentang ikhlas, kita termasuk orang yang ikhlas, mukhlis, suci, murni, tiada dosa, hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Waalaikumsalam. Mohon maaf atas segala kekurangan, dari kesalahan dari kami pribadi, ya, dari saya, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul masfa wa ta'ala qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin